Loh, berarti kalau haknya kepada Allah, hasilnya, maka hasilnya sesuai dengan jalan Allah, begitu. Maka kalau dalam undang-undang itu perbuatan hukum wakif. Wakif itu siapa? Wakif itu orang yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah ini Bapak Ibu, dulu pemahaman masyarakat kita kalau sudah berwakaf ya sudah, tidak akan minta kembali. Maka sekarang sebetulnya wakaf itu kita boleh, bisa. Wakaf kita namanya wakaf berjangka. Nih misalnya Bapak Ibu punya mobil, mobilnya bagus, maka kemudian saya tak mewakafkan mobil saya untuk pondok, untuk operasional pondok, karena pondoknya butuh operasional, membawa santrinya, membawa ustadznya. Maka saya selama 1 tahun mobil itu monggo digunakan, ambil manfaatnya. Maka itu namanya wakaf Bapak Ibu, wakaf berjangka. Tapi bisa jadi juga, karena saya punya mobil 3, yang 1 saya wakafkan nih untuk pondok, sudah silahkan mobilnya digunakan. Maka mobilnya Bapak Ibu harus dalam keadaan utuh, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dijual. Itu yang namanya wakaf. Nah ini Bapak Ibu, jadi ternyata wakaf itu sangat luas. Termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ini Pak Udin gitu ya, punya saham di perusahaan, maka sahamnya diwakafkan, bukan uangnya tapi manfaatnya. Nah, itu namanya wakaf manfaat. Punya uang jadi saham, keuntungannya itu digunakan untuk wakaf. Nah, itu namanya wakaf saham. Kira-kira begitu. Nah, kalau dalam pengertiannya beberapa imam, ada Imam Abu Hanifah itu menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaat dan kebajikannya. Tadi itu punya gedung, punya rumah di pinggir jalan misalnya, daripada 1 tahun atau 2 tahun mau dijual tidak laku-laku, atau daripada dijual kemudian dipinjamkan. Nah itu namanya juga wakaf. Wakaf dalam jangka waktu tertentu. Itu. Kemudian menurut Imam Malik juga kurang lebih sama. Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Menurut Imam Syafi'i, melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan, wakaf tanah. Maka kita bisa mengatakan wakaf tanah itu kalau sudah diurus secara hukum. Nah, maka Bapak Ibu yang punya niat atau yang sudah berwakaf, lepaskan harta, maka datang ke KUA, kemudian membuat akta ikrar wakaf. Begitu, disaksikan oleh kepala KUA, diterima oleh namanya mauquf alai atau diterima oleh nazir. Nazirnya bisa perorangan atau badan hukum. Perorangan itu siapa? Saya bisa jadi nazir, Pak Win bisa jadi nazir, Pak Mukodas bisa jadi nazir. Itu namanya nazir perorangan. Tapi begitu saya meninggal, karena pasti meninggal, gitu ya, maka saya repot. Karena apa? Saya tidak bisa menurunkan ke waris saya.
ahli waris saya, anak saya tidak bisa jadi nadir. Maka nadirnya kepada siapa? Dikembalikan kepada kepala KUA, dikembalikan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk menentukan nadir berikutnya. Nah, kan repot. Bisa jadi dulu ketika misalnya saya wakaf tanah untuk Masjid Muhammadiyah, gara-gara nadirnya perorangan dan sudah meninggal, ternyata mohon maaf anak cucunya tidak Muhammadiyah, maka masjidnya jadi masjid yang lain. Bahkan berarti tidak sesuai dengan dulu yang diimpi-impikan, dicita-citakan. Maka lebih baik nadirnya nadir badan hukum atau organisasi. Badan hukum itu siapa? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, itu namanya badan hukum. Karena apa? Tidak akan matinya, tidak akan ada berhentinya. Begitu Pak Sobri lengser jadi ketua, ya nanti ketua berikutnya yang akan menggantikan. Atau nadirnya organisasi siapa? Takmir masjid. Ketika takmir masjidnya berganti atau sedo, maka akan berganti ke pengurus yang lain. Kira-kira begitulah gambarannya. Mudah-mudahan menjadi tambah mengerti tentang wakaf. Maka Bapak Ibu, apa Al-Quran mengajarkan? Iya, ini satu ibadah yang Masya Allah luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, mulai dari Al-Baqarah ayat 261, Allah pangandikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Allah itu akan mengganti, Bapak Ibu, yakin, harta yang diwakafkan akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika 2018 kita ingin membangun rumah sakit PKU Muhammadiyah, itu kita tidak punya apa-apa. Kalau dihitung itu kita hartanya hanya sekitar 3-4 juta. Masya Allah itu. Kok punya impian bangun rumah sakit, mau utang ke sana kemari, nggak ada yang mau ngutangi. Karena kalau sekarang utang itu kalau nggak punya jaminan, itu kan nggak bisa gitu. Maka kemudian waktu itu kita lelang wakaf. Nah, termasuk dari Bapak Ibu. Lelang wakaf, ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta, 10 juta, 1 kamar. Terkumpullah 3,2 miliar. Ternyata belum cukup untuk membangun rumah sakit. Harus masih dibutuhkan kurang lebih 12 miliar. Wah, kita gimana nih? Allah memberikan jalan. Ayo yang punya sertifikat, sertifikatnya Pak Idris, sertifikatnya Pak Sobri dan lain-lain, terkumpullah 42 sertifikat. Itu yang namanya wakaf berjangka. Sertifikatnya dipinjamkan untuk 15 tahun. Jadi Pak Idris itu sertifikatnya dipinjamkan 15 tahun untuk mendapatkan uang bangun rumah sakit. Terkumpullah uang 15 miliar. Jadi sampai membangun itu 20 miliar. Sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah dihitung asetnya itu sudah mendekati 50 miliar. Subhanallah, Masya Allah itu. Itu siapa? Allah. Jadi bisa jadi manfaat atau tambahan dari Allah bukan langsung kepada kita, tetapi kepada masyarakat, kepada umat. Orang tidak harus berobat, tidak lari-lari ke manual. Tapi karena kita sudah punya rumah sakit, walaupun sekarang sudah penuh terus, maka kita harus bangun lagi. Nah, ini mohon doa restu Bapak Ibu. Insya Allah rumah sakit kita masih terus diproses, akan membangun lantai 5. Nilainya insya Allah sekitar 46 miliar. Itu uangnya dari mana? Dari Allah. Nah, subhanallah.
Jadi ini semangat kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang berwakaf itu tidak akan mengurangi harta kita. Satu-satunya ibadah maliyah, ibadah harta yang tidak ada batasnya adalah harta. Apa? Wakaf. Zakat ada batasnya. Apa itu Bapak Ibu? Nisab. Kalau belum haul, kita belum ada kewajiban zakat. Kalau belum memenuhi haul, maka kita sedekah, infak, kan begitu. Dan itu pasti ada habisnya. Tapi kalau wakaf, berapapun kita boleh. Ini impian kita besok mau bangun Lazismu Tower. Nah, ya, yang sering ditonton ya, ditayangkan itu. Impian kita lantai 5, atas sendiri buat ngopi-ngopi. Ya. Jadi sedikit kafe begitu ya. Sekarang kan zamannya begitu. Kafe yang syar'i. Bawahnya untuk tempat pertemuan, untuk hotel, penginapan. Sehingga kalau bapak ibu, anak cucu pulang dari luar kota nginap. Ning dereng wonten artone. Nah, ternyata begitu saya cek Bapak Ibu, uangnya masih ada di brankas. Brankasnya siapa? Brankasnya kita semuanya. Maka segera buka brankas itu, kita buka, kita tunaikan kewajiban kita untuk menjadikan harta kita bertemu dengan kita. Yakin Bapak Ibu, harta yang sekarang kita kuasai, kita nggak ada satupun yang berkeyakinan akan membahagiakan kita nanti di sana, kecuali yang diwakafkan. Maka kata Allah di ayat berikutnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan, kebajikan yang sempurna, kata Allah. Apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kita itu memberikan apa yang paling kita cintai. Saya tanya Bapak Ibu, hari ini harta apa yang paling kita cintai? Satu, duit. Gimana mboten? Duit itu sekarang kan segala-galanya. Walaupun kalau tanpa duit ya mumet gitu kan. Duit. Siapa sekarang yang tidak cinta duit? Dua, tanah. Gimana mboten? Tanah, rumah, mobil. Itu kan harta yang paling kita cintai. Maka kata Allah, kita tidak akan menjadi manusia yang sempurna sebelum kita berani memberikan harta yang paling kita cintai.